Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kembali kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Pada kesempatan ini kita telah diberikan berupa kekuatan iman, kemudian kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir di Masjid Taqwa Muhammadiyah ini. Salawat beserta salam tak lupanya kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu Aisyah yang berbahagia, setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tentu harus beriman juga bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan Rasulullah yang terakhir. Jadi kalau kita beriman kepada Allah, kita juga harus beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul yang terakhir. Penutup sekalian para nabi, khataman nabiyyin. Tidak ada lagi nabi apalagi rasul sesudah beliau. Itu ditegaskan di dalam surah Al-Ahzab ayat 40. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh umat manusia. Ya. Jadi Rasulullah itu diutus oleh Allah adalah untuk seluruh umat manusia sampai hari kiamat. Dan tidak ada batasan waktu, demikian juga batasan tempat. Seluruh dunia. Kedatangan beliau sebagai utusan Allah merupakan rahmat bagi alam semesta yang di dalam Al-Quran diistilahkan dengan rahmatan lil alamin. Terus Nabi Muhammad SAW telah berjuang selama lebih kurang 23 tahun membawa umat manusia ini keluar dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Beliaulah yang berjasa besar, ya, membebaskan umat manusia ini dari belenggu kemusyrikan, dari belenggu kekufuran, dan dari belenggu kebodohan. Beliaulah yang telah berhasil membebaskan umat manusia ini. Kemudian berbagai penderitaan beliau alami selama dalam perjuangan itu. Beliau dihina, bahkan beliau dikatakan gila, ya. Disebut sebagai tukang sihir, tukang tenung, penyair. Kemudian beliau juga disakiti, diusir,
bahkan hendak dibunuh. Tapi semuanya itu tidak sedikit pun menyebabkan beliau mundur, ya, atau menyurutkan hati beliau untuk tetap berjuang membebaskan umat manusia ini. Nabi sangat mencintai umatnya. Beliau hidup dan bergaul serta dapat merasakan denyut nadi umat ini. Beliau sangat menyayangi umatnya. Beliau ikut menderita dengan penderitaan umat dan sangat menginginkan kebaikan untuk umatnya. Itu tegas di dalam Al-Quran disebutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Di dalam surah At-Taubah ayat 128. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu. Jadi penderitaan umat ini dirasakan oleh Rasul berat sekali. Sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Itulah disebutkan oleh Al-Quran karakter atau sifat Nabi yang begitu kasih dan sayang terhadap umatnya. Itu dalam surah At-Taubah. Sebagai seorang mukmin sudah seharusnya dan sudah sepantasnya kita mencintai beliau melebihi cinta kita kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau iman kita tulus, lahir dari lubuk hati yang paling dalam, maka tentulah kita akan mencintai Rasulullah SAW. Karena rasa cinta itulah yang membuktikan kita betul-betul beriman atau tidak kepada Rasulullah SAW. Di dalam sabdanya ditegaskan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min nafsihi wa walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim dan An-Nasa'i ini, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi, sehingga atau sebelum aku lebih dicintainya daripada dirinya sendiri. Hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi. Jadi kata Rasulullah, tidaklah beriman seseorang di antara kamu sebelum aku lebih dicintainya daripada dirinya sendiri. Wa walidihi wa waladihi, orang tuanya, anaknya, ya, wan nasi ajma'in, dan semua umat manusia. Jadi tidak ada yang kita cintai melebihi cinta kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kalau itu belum terwujud, maka kata Rasulullah dalam hadis ini, la yu'minu ahadukum, belum beriman. Belum beriman. Sebagai konsekuensi dari menempatkan cinta kita kepada Allah dan Rasul sebagai cinta yang pertama dan utama, maka tentu saja cinta kepada orang tua, kepada anak, kepada suami, kepada istri, sanak saudara, termasuk kepada harta benda dan lain sebagainya, itu harus ditempatkan di bawah kedua cinta tersebut. Termasuk di bawah cinta kepada jihad pada jalan Allah. Dalam hal ini
Mari kita perhatikan peringatan Allah di dalam ayat berikut di dalam surah At-Taubah ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadi fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ini ayat yang luar biasa, mengingatkan kepada kita, harus kita perhatikan. Katakanlah hai Muhammad, qul, katakanlah hai Muhammad, in kana aba'ukum, jika bapak-bapakmu, wa abna'ukum atau anak-anakmu, wa ikhwanukum atau saudara-saudaramu, wa azwajukum atau istri-istrimu, wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha, ya, atau kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan perniagaannya, ya, wa tijaratun takhshawna kasadaha, yang kamu khawatir akan kerugiannya, ya, wa masakinu tardawnaha, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, ya. Ahabba ilaikum, yang kamu sukai, yang kamu cintai, dan itu lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, minallahi wa rasulih wa jihadi fi sabilih, dan jihad pada jalan Allah, fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih. Kata Allah dalam ayat ini, fatarabbasu, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, ya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Maksud keputusannya di situ azabnya, ya, azabnya. Jadi berdagang misalnya termasuk perwujudan dari cinta kita kepada harta benda. Tapi bila dalam berdagang seseorang tidak lagi mempedulikan halal atau haram, tidak lagi menghalalkan, justru dia menghalalkan segala cara untuk mencari keuntungan, atau dengan ungkapan lain tidak lagi mengindahkan aturan Allah dan Rasulnya, maka cinta terhadap harta benda itu dalam kasus ini telah mengalahkan cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Orang-orang seperti inilah yang mendapatkan peringatan keras di dalam ayat 24 surah At-Taubah ini. Sidang jemaah pengajian yang dirahmati Allah. Kemudian di dalam mencintai Rasulullah itu kita meneladani para sahabat Nabiullahu anhum. Diriwayatkan betapa cintanya seorang sahabat yang bernama Sauban kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia tidak dapat menahan rindu kalau lama sekali tidak melihatnya. Suatu ketika dia tidak dapat melihat wajah Nabi beberapa hari lamanya, si Sauban ini, ya. Mukanya pucat, hatinya gundah gulana. Maka ketika bertemu dengan Nabi, dia ditanya tentang perubahan keadaannya yang demikian itu. Maka Sauban menjawab, "Saya tidak sakit ya Rasulullah. Hanya saja apabila saya terhalang melihat wajahmu, saya tidak dapat menahan hati. Dan saya takut benar di akhirat nanti tidak dapat memandang wajahmu ya Rasulullah." Nah,
engkau berada di sorga di tempat yang sangat tinggi. Saya tentu tidak dapat menyertaimu. Mendengar kata-kata ini, ya, Nabi SAW bersabda, kata Nabi, engkau beserta orang-orang yang engkau cintai. Engkau beserta orang-orang yang engkau cintai. Jadi yang dibayangkan Sauban itu, di dalam surga nanti Rasulullah itu berada pada surga yang paling tinggi. Tentu Indonesia yang mengikuti dan melihat Nabi. Maka jawab Nabi itulah, jan comehle, engkau akan beserta orang yang engkau cintai. Pada saat itu turunlah wahyu Allah, surah An-Nisa ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Firman Allah ini menyebutkan, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, orang-orang yang benar, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Ini penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga bagaimana besarnya cinta Bilal kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan sewaktu muazin Nabi itu hendak menghembuskan nafasnya yang penghabisan. Sewaktu Bilal ini dalam keadaan ghargharah, sakratul maut, beberapa kawannya menyaksikan, berkata, aduh, betapa pedih dan hati kami. Arti mereka mengkhawatirkan dan sangat menyedihkan ketika apabila Bilal ini meninggal dunia. Maka mendengar kata-kata ini, Bilal justru menjawab, wahai, betapa gembiranya hatiku mendengar perkataan kalian. Esok aku akan segera bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, godang hatinya dibetukan para sahabat itu, di mana para sahabat ini merasa khawatir atas kepergiannya. Maka Bilal ini besar hatinya mendengar kalimat-kalimat dari sahabat-sahabat itu, dan dia juga menyampaikan, insyaallah besok aku akan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sudah duluan kan. Itulah gambaran betapa cintanya Sauban, betapa cintanya Bilal, dua sahabat Nabi, kepada junjungannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula lah kecintaan para sahabat Nabi yang lain kepada beliau. Ya. Kemudian di samping mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita juga seharusnya mencintai orang-orang yang dicintai oleh beliau, membenci orang-orang yang dibenci oleh beliau. Lebih khusus lagi, mencintai dan memuliakan keluarga dan sahabat-sahabat beliau, di mana Rasulullah SAW melarang umatnya untuk mencela sahabat-sahabat beliau. Itu dilarang. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la tasubbu ashabi walau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin zahaban ma balagha muddan ahadihim wala nisfahu, rawahul Bukhari. Jangan kamu cela sahabat-sahabatku, kata Nabi. La tasubbu ashabi, jangan kalian cela sahabat-sahabatku. Andai kata seorang di antara kamu memberikan infak emas sebesar gunung Uhud, ya,
tidaklah akan dapat menyamai satu mud infak salah seorang di antara mereka, sahabat-sahabatku itu. Bahkan setengah mud pun tidak. Itulah gambaran Rasulullah betapa besarnya cintanya kepada para sahabat-sahabat. Maka Rasulullah mencegah, disampaikan kepada umatnya, jangan kalian cela sahabat-sahabatku. Dibandingkan dengan Rasulullah, seandainya kalian berinfak, bersedekah berupa emas sebesar bukit Uhud itu, kata Nabi, jauh lebih hebat sedekah sahabatku ini meskipun hanya satu mud atau setengah mud. Jauh lebih hebat sedekah sahabatku ini. Begitulah Rasulullah memberikan penghargaan yang luar biasa terhadap sahabat-sahabat. Karena cinta kepada Rasulullah SAW ini, dengan sendirinya kita ikut merasa terhina apabila ada yang menghina Rasulullah atau menghina orang-orang yang dicintai beliau. Dan sesudah mencintai Rasulullah, kita juga berkewajiban menghormati dan memuliakan beliau lebih daripada menghormati dan memuliakan tokoh manapun dalam sejarah umat manusia ini. Di antara bentuk penghormatan dan pemuliaan terhadap beliau itu adalah tidak boleh mendahului beliau dalam mengambil keputusan atau menjawab pertanyaan. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha sami'un alim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surah Al-Hujurat ayat 1. Dilarang, tidak boleh. Menurut Muhammad Ali As-Sabuni, para sahabat jika diajukan pertanyaan di dalam majelis yang dihadiri Nabi, mereka tidak mau mendahului beliau menjawab. Diam aja, tidak mau mereka mendahului beliau. Apabila dihidangkan makanan, mereka tidak akan memulai makan sebelum Nabi memulai. Lah terhidang pun tidak mau para sahabat itu memulai. Meskipun laparnya sudah luar biasa, tetap mereka menunggu Nabi terlebih dahulu. Nah, kalau berjalan bersama Nabi, mereka tidak akan berada di depan. Mereka selalu berada di samping dan di belakang Nabi. Itulah para sahabat. Jadi para sahabat ini, karena sangat hati-hatinya menjaga jangan sampai mendahului Rasulullah SAW, apabila ditanya oleh Rasulullah, biasanya mereka menjawab dengan mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Biasanya itu jawaban enggak. Misalnya saja ketika ada hadis yang menerangkan bahwa ada seorang laki-laki yang datang ke hadapan Rasulullah dan bertanya kepada Rasulullah tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan. Setelah orang ini pergi, Rasulullah bertanya, tahukah kalian siapa laki-laki yang datang tadi? Jawaban para sahabat singkat saja, Allah dan Rasulullah yang Maha mengetahui. Tidak mau yang kamu jawab. Oh tahu, oh tidak tahu, tidak begitu. Tapi Allah dan Rasulullah yang lebih tahu. Itulah bahasa halusnya, budi pekerti mereka, perasaan mereka di dalam menghargai dan menghormati Rasulullah SAW. Sekalipun sebenarnya mereka tahu jawabannya. Misalnya dalam Haji Wada, Rasulullah bertanya tentang tahun, bulan dan hari itu. Hari ini hari apa, kata Rasul? Bulan apa? Tahun berapa? Mereka tahu. Ya, para sahabat itu tahu.
Tapi yang menjawabnya dengan menyatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nah, itulah jawaban kamu. Nah, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Waktu ditanyakan kemudian hari kenapa mereka menjawab seperti itu, mereka mengatakan khawatir kalau Rasulullah bertanya hanya sekedar pengantar untuk merubah nama hari atau merubah nama bulan dan tahun waktu itu. Padahal benar-benar tahu kan agiko kali apa, bulan apa, tahun berapa, tahu yang menjawabnya. Tapi mereka tetap jawab Allah dan Rasulnya lah yang mengetahui. Itu luar biasa. Demikianlah sikap para sahabat memuliakan dan menghormati Rasulullah. Bagi kita sekarang, di mana secara fisik Rasulullah SAW tidak lagi hadir bersama kita, tidak mendahului beliau itu, dimanifestasikan dengan tidak menetapkan suatu perkara sebelum membahas dan menelitinya terlebih dahulu dalam Al-Quran dan Sunnah, sebagai dua warisan beliau yang harus selalu dipedomani. Itu kalau kini. Kalau dulu mungkin secara fisik, kalau sekarang kita tidak akan menetapkan satu perkara, tidak akan menjatuhkan satu hukum, ya, kecuali terlebih dahulu setelah kita teliti, kita tanyakan kepada Al-Quran dan hadisnya Rasul. Itu yang pertama. Kemudian bentuk lain dari menghormati dan memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah tidak berbicara keras di hadapan beliau. Allah SWT berfirman, Ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi. Jangan kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebahagian kamu terhadap sebahagian yang lain, supaya tidak hapus pahala amalanmu sedangkan kamu tidak menyadarinya. Surah Al-Hujurat ayat 2. Itu larangan. Suara saja tidak boleh ditinggikan. Sanksi bagi yang melanggar larangan Allah ini tidak tanggung-tanggung, yaitu hilang lenyap seluruh pahala amal kebaikannya yang telah dilakukan. Itu sanksinya. Ayat ini menyebutkan, jadi barang siapa yang suaranya lebih tinggi daripada suara Rasul, maka seluruh pahala amal kebaikan yang telah dilakukan hilang, hapus. Tapi sebaliknya, bagi yang memenuhi juga akan dapat janji pahala yang besar. Apa pahala yang besar? Innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillah ulaika alladzina imtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Jadi diuraikan secara rinci oleh Al-Quran ini. Nah, kemudian apakah larangan berbicara keras di hadapan Rasulullah dalam ayat ini tetap relevan? Padahal Rasulullah sudah tidak ada, ya. Rasulullah sudah meninggal dunia. Apakah masih relevan dalam kehidupan kita orang mukmin pada hari ini? Kalau kita jawab tidak relevan, berarti Al-Quran ini tidak bisa kita pakai lagi kan? Untuk yang dulu aja ya. Jawabannya adalah sangat relevan.
sikap penghormatan terhadap Rasulullah dalam berbicara seperti yang dijelaskan tadi, ini dapat diteruskan setelah beliau wafat dengan tidak mengeraskan suara di hadapan para ulama, pewaris Nabi, di dalam majelis yang sedang dibacakan atau diajarkan warisan Nabi, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dan juga di Masjid Nabawi, dan lebih khusus lagi di kuburan Nabi. Ya. Jadi itu tidak boleh bersuara keras, termasuk kepada para ulama, karena para ulama itu adalah pewaris para nabi. Itu yang diwujudkan atau direalisasikan pada hari ini, termasuk di dalam Masjid Nabawi, lebih khusus lagi di dekat kuburan Nabi. Itulah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bahasa yang populernya ittiba'ur rasul. Ittiba'ur rasul. Ini adalah salah satu bukti kecintaan seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah surah Al-Imran ayat 31 yang sering kita bacakan itu. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, hai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, kata Rasul. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Rasulullah SAW itu sebagaimana rasul-rasul yang lain diutus oleh Allah untuk diikuti, untuk dipatuhi. Ya. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah. Kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Untuk ditaati. Indo didiskusikan bagi dulu. Indo dimusyawarahkan bagi dulu. Karena Rasulullah itu diutus untuk ditaati dengan izin Allah. Apa saja yang datang dari Rasulullah harus kita terima. Apa yang diperintahkannya harus kita ikuti. Apa yang dilarangnya harus berusaha kita untuk meninggalkannya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, terimalah, ambillah. Apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Jadi ketaatan kepada Rasulullah mutlak, tidak bisa ditawar-tawar, mutlak. Karena taat kepada beliau merupakan bagian dari taat kepada Allah. Allah SWT menegaskan hal itu dalam Al-Quran. Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza. Barang siapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Lopeh Indah Rasulullah sebagai wali kita lagi, menjadi pemelihara kita lagi, menjadi penanggung jawab kita lagi. Lepas dia. Ya. Fama arsalnaka alaihim hafizah. Tidaklah Rasulullah itu menjadi pemelihara bagi kita lagi kalau kita tidak mentaati Rasul.
Dalam banyak ayat Allah SWT meletakkan perintah taat kepada Rasulullah ini sesudah perintah taat kepada Allah. Ada kalanya perintah taat kepada Rasulullah disebut secara eksplisit, sehingga kalimatnya menjadi taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Tapi ada juga kalanya dengan atof itu artinya diikuti. Diikuti saja kepada perintah atau kepada Allah, sehingga kalimatnya menjadi taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Tadi tidak, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Tapi ada kalanya pakai waw ataf, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Seperti ya ayyuhallazina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul. Itu kan terpisah ya, kan? Jelas. Wa ulil amri minkum. Tapi ada di ayat lain, qul atii'ullaha war rasula. Atii'ullaha war rasula. Taatlah Allah dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Jika kamu berpaling, fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Jadi perbedaan redaksi ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diberi kewenangan tidak hanya menjelaskan dan menegaskan ajaran dan aturan Allah dalam Al-Quran, tetapi juga dalam menetapkan apa-apa yang belum ditetapkan oleh Al-Quran. Allah berikan kewenangan kepada Rasulullah. Misalnya sholat dalam Al-Quran kan hanya disebutkan 3 waktu di situ kan. Kemudian tata cara bagaimana sholat itu kan tidak ada diuraikan dalam Al-Quran. Dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, tidak ada disebutkan dalam Al-Quran. Tapi semua itu dirinci oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasulullah menyebutkan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku salat, kata Rasul. Karena dalam Al-Quran tidak ada diuraikan seperti itu. Maka kita harus melihat bagaimana salatnya Rasul. Jadi ada kewenangan yang Allah berikan kepada beliau. Di samping perintah mengikuti dan mentaati Rasul ini, banyak juga ayat yang memberikan peringatan keras untuk tidak menentang beliau. Misalnya, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu. Kami masukkan dia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruknya tempat kembali. Dan bagi seorang mukmin tidak ada jawaban lain apabila diperintah untuk patuh kepada Rasulullah kecuali ucapan sami'na wa ata'na. Itu aja, tidak bisa kita membantah. Sami'na wa ata'na, sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah dalam firman-Nya, innama kana qaulul mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Surah Taubah ayat 51. Apabila perintah Rasulullah tidak diikuti, malah yang diikuti adalah kemauan masing-masing, maka yang rugi bukan Rasulullah, tapi diri kita sendiri. Yang rugi bukan Rasulullah, tapi diri kita sendiri. Ibarat jalan, maka jalan yang ditempuh oleh Rasulullah dalam kehidupan beliau adalah jalan lurus yang dari Allah.
melalui beliaulah Allah SWT menunjukkan kepada umat manusia jalan lurus tersebut, lengkap dengan rambu-rambunya. Siapa yang mematuhi rambu-rambu, tentu dia akan selamat sampai di tujuan, yaitu keselamatan hidup dunia wal akhirah. Siapa yang tidak mengikutinya, dia akan tersesat di dunia dan di akhirat. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa. Nah, jadi jelas sekali, mengikuti dan mematuhi Rasulullah berarti mengikuti jalan, harus jalan yang lurus, yang senantiasa kita minta setiap saat. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Siapa lagi yang telah Engkau beri nikmat itu? Ya para nabi, para rasul. Maka jalan mereka lah yang kita minta itu kepada Allah. Jadi rambu-rambu jalan tersebut adalah segala aturan kehidupan yang telah dibawa oleh Rasulullah, yang terlembaga di dalam Al-Quran dan Sunnah. Sehingga Rasulullah menyebutkan, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnata Rasul. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, kata Rasul, yang apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, insya Allah tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Al-Quran dan Sunnah Rasul. Nah, sampai seperti itu. Itulah dua warisan yang ditinggalkan Rasul untuk umat manusia, yang apabila selalu dipegang teguh, umat manusia itu tidak akan tersesat buat selama-lamanya. Kemudian ajaran Al-Quran dan Sunnah yang diwariskan oleh Rasulullah ini, itu sifatnya komprehensif. Istilah orang kini, komprehensif, ya, mencakup seluruh aspek kehidupan. Indoa dolenan indak diatur oleh ajaran Islam. Seluruh aspek hidup dan kehidupan sudah diatur oleh Islam. Secara garis besar, Rasulullah SAW di dalam warisannya ini dapat dibagi kepada aspek akidah, ada aspek ibadah, ada aspek akhlak, dan ada aspek muamalah duniawiyah. Muhammadiyah sering membagi 4 aspek itu. Ajaran Islam itu terbagi ke dalam 4 aspek. Aspek akidah, aspek ibadah, aspek akhlak, dan aspek muamalah duniawiyah. Di antara 4 aspek tersebut ada yang dijelaskan secara terperinci, yang oleh karena itu bersifat statis dia. Ada yang hanya diberikan garis besar atau prinsip-prinsipnya saja, sehingga dia bersifat dinamis. Apa itu? Yang bersifat statis itu adalah aspek akidah, ibadah, ya, akidah, ibadah, akhlak juga ada. Dalam pengertian nilai baik buruknya tidak berubah, tapi manifestasinya bisa berubah. Sebagian kecil ada juga dalam aspek muamalah, yaitu tata kehidupan berkeluarga. Sedangkan yang bersifat dinamis ini adalah sebagian besar aspek muamalah, termasuklah dia politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam, dan lain-lain. Semuanya masuk dalam aspek
muamalah, dan itu dinamis sekali, berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Itulah barangkali prinsip-prinsip ajaran Islam yang menuntunkan kita agar kita senantiasa mencintai Allah dan Rasulnya. Ati'ullah wa ati'ur Rasul, atau disebutkan tadi ati'ullahu war Rasul, kan? Jadi qul ati'ullaha war Rasula, bisa. Itulah tuntunannya. Dan kita sebagai orang mukmin, terutama sebagai seorang mukmin yang senantiasa paham akan ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya ini, prinsip yang harus kita tegakkan ketika berhadapan dengan perintah Allah dan Rasulnya hanya berucap sami'na wa ta'ana. Dan jangan sekali-kali kita melebihkan cinta kepada yang lain selain kepada Allah dan Rasul. Itu mungkin salah satu bentuk apresiasi kita ketika pada bulan ini Rabiul Awal sebagai bulan kelahiran Nabi. Kita apresiasi bagaimana Rasulullah itu sebagai seorang khataman nabiyyin, penutup sekalian para nabi, dan telah memberikan contoh tauladan yang baik bagi umat manusia ini. Maka Allah SWT menunjukkan kepada kita untuk senantiasa berselawat kepada beliau. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu perintah. Allah dan malaikat saja berselawat kepada Nabi. Maka diperintahkan, wahai orang-orang beriman, berselawatlah atas beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha asyran. Barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, kata Rasul, maka dengan selawatnya itu Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Allah yang akan balas. Jadi ketika kita berselawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sekali saja Allah akan balas selawat yang kita lantunkan itu 10 kali, sampai seperti itu. Maka diwajibkan kepada kita untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah perintah Allah di dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Karena waktu asar sudah masuk, kajian kita sampai di sini. Mudah-mudahan kita termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mampu menempatkan beliau di atas segala-galanya selain Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.